pemirsa, kita kembali pada acara Public Interest dengan tema Serikat Buruh Underbow atau Independen. Nah, pada kesempatan terakhir ini tampaknya kita sudah ada semacam kesamaan gitu, bahwa tidak harus ada satu partai politik untuk gerakan buruh. Yang penting adalah perjuangan yang merupakan kepentingan buruh, yang sebetulnya universal, bukan kepentingan buruh saja, terkait dengan kesejahteraan, jaminan sosial dan sebagainya, diperjuangkan oleh negara, oleh partai-partai. Itu yang paling penting. Nah, maka ada satu hal yang menjadi syarat adalah bagaimana paling tidak serikat-serikat buruh ini sepakat terhadap isu-isu pokok ini. Nah, sejauh yang Mbak Dita cermati, sudah ada kesepakatankah untuk memperjuangkan isu-isu pokok? Mungkin dari 100 isu, mungkin ada 10 isu penting, tapi yang paling pokok misalnya 2. Nah, kalau 2 ini diperjuangkan dan berhasil, itu akan meningkatkan kesejahteraan buruh secara berarti. Ya. Seberapa jauh, Mbak? Ini satu hal yang menarik ya. Jadi dari pengalaman saya berkawan dengan aktivis-aktivis buruh maupun non-buruh, itu ternyata yang banyak bisa mengumpulkan kita bersama, mendekatkan kita bersama, justru adalah isu-isu politik ya, atau persoalan-persoalan yang tidak langsung berhubungan dengan keseharian buruh. Misalnya kasus Senturi, itu banyak sekali membawa teman-teman aktivis buruh mendekat. Kemudian karena sama-sama resah, lalu berpikir kita bisa bikin apa ya sama-sama. Padahal tidak secara langsung kasus Senturi bersentuhan dengan masalah buruh kan, tidak secara langsung. Walaupun kita semua dirugikan dengan persoalan Senturi. Yang kedua CAFTA, China Asian Free Trade. Itu kan tidak secara langsung, dalam arti CAFTA itu kan bukan persoalan buruh dengan pengusaha, tapi persoalan buruh dengan polisi pemerintah. Tapi soal CAFTA ini membawa banyak serikat buruh menjadi resah, ya, karena takut di PHK, takut kehilangan anggota, lalu mendekat, kita harus bikin apa ya untuk menghadapi CAFTA, untuk meminta negosiasi ulang, atau beberapa item ditunda gitu ya, atau pembatalan misalnya, atau pembentukan pansus lah, atau apa. Jadi menurut saya, sejumlah serikat buruh justru bisa mendekat, menyatu ketika ada persoalan politik atau persoalan-persoalan di luar yang berkaitan dengan sehari-hari masalah buruh. Jadi menurut saya memang meskipun ajakan untuk bersatu terus kita sampaikan ya, kita dorong ya arogansi atau egoisme antar serikat coba kita batasi ya. Tapi ternyata dalam perjalanan perjalanan sejarah terlihat bahwa dinamika politik lah yang malah membawa banyak serikat buruh kumpul bersama gitu. Nah, ini menarik, kan ada 228 pos tarif yang mau dinegosiasikan tapi tidak. Nah, katakanlah itu sebagian besar adalah industri dan kepentingan buruh secara langsung. Tapi nanti ongkosnya adalah kan harus ada kompensasinya liberalisasi sektor pertanian. Tegakah gerakan buruh untuk memperjuangkan kepentingannya at the cost of bukan buruh? Ideologi buruh itu seperti apa? Enggak juga. Saya tanya Mbak Dita dulu, Pak. Kita tidak pernah minta negosiasi ulang dengan kompensasi itu. Iya, itu kan maunya pemerintah dengan kompensasi itu. Mau kita kan renegosiasi dengan peningkatan daya saing. Dan peningkatan daya saing itu jangan sekali-kali menekan upah buruh. Ibu Maria Pangestu bilang barusan sekitar 1 bulan yang lalu bahwa dibanding Cina, Indonesia masih ada nilai kompetisi yang lebih tinggi karena upah buruh kita lebih rendah. Nah, itu kita marah. Loh, kenapa bukan daya saing infrastruktur yang dibenerin, energi, kenapa upah selalu yang dikutak-kutik? Nah, jadi kan ada kesamaan. Jadi karena buruh itu satu kekuatan relatif kecil di dalam masyarakat kita, tapi dia punya ideology of progress yang kuat. Sebetulnya. Dia punya kemampuan mengorganisir diri yang tangguh dibandingkan petani misalnya. Dan lebih tertib. Nah, jadi kelompok-kelompok strategis ini kalau
beraliansi dengan kekuatan-kekuatan lain seperti tadi isu-isu Senturi bisa, tapi iya. harusnya untuk isu-isu lain juga bisa ya, misalnya apa ya, tentang banyak hal lah, Iya. jaminan sosial misalnya, Iya. kan ini kepentingan bersama. Iya. Nah, barangkali ada satu model di kemudian hari yang bisa cocok untuk Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan kita bersama yang namanya welfare state sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Bisa. Nah, kira-kira perbincangan atau diskusi ke arah sana seberapa jauh, Pak, sudah Nah, ada mulai dua jalan? hal. Pertama, saya sih sudah lama melakukan, tapi saya bersyukur saya sudah pemilu 2009, mulai ada kesadaran itu untuk bersatu. Dan kedua, ya sangat penting seperti posisi Erwin ini untuk ikut mendukung persatuan itu, bersatu kembali itu. Boleh, jadi kami sekarang mencoba mengatakan, ya boleh aja kita berbeda serikat buruh, tapi kepentingan perjuangan kita, goal perjuangan kita sama. Nah, kelihatannya kesadaran itu mulai ada. Kalau dulu Forum Solidaritas Union Indonesia lama-lama melemah kan, nah sekarang ada Forum Friend ya, yang saya tahu Bung Erwin ini ikut mendorong ke arah terwujudnya itu, dan sekarang pertemuan Friend itu rutin ya. Jadi saya juga mendorong supaya kalau bisa itu menjadi Dewan Buruh Indonesia, supaya ada payung bersama yang di dalamnya boleh berbeda-beda serikat buruh, tetapi keluar mereka bisa sama lewat Dewan Buruh yang sekarang dibilang jangan terburu-buru ke situ Pak Muhtar, kita mulai dulu Ya, bersama-bersama di alami, Friend begitu, kongko dulu ya, Pak ya.